Oke, kita lanjut lagi nih pendalaman kita. Kali ini kita mau bedah bab 2 dari materi yang kemarin ya. Fokusnya tuh ke pertanyaan yang cukup mendasar. Kenapa sih strategi belajar yang intensif banget? Ini sumbernya nyebut ultra learning ya, atau gampangnya belajar mandiri abis-abisan gitu. Kenapa jadi penting banget di masa sekarang? Mari kita coba gali bareng-bareng. Ya, pertanyaan Bagas. Nah, sumber yang Anda kasih ini kan menyoroti beberapa kayak tren besar gitu ya, yang mengubah dunia kerja sama pendidikan. Betul sekali. Yang pertama disorot itu soal pergeseran ekonomi. Ada kutipan dari ekonom, siapa tadi? Tyler Cowen ya, yang bilang average is over. Wah, kedengarannya agak gimana gitu ya? Cukup menusuk ya. Intinya gini, pasar kerja itu kayak terpolarisasi. Jadi ada permintaan tinggi banget buat pekerjaan yang butuh skill canggih, spesifik gitu. Skill tinggi ya? Iya. Nah, di sisi lain, pekerjaan yang katakanlah rata-rata, yang mungkin dulu banyak dan aman, sekarang posisinya makin rawan. Bisa tergusur otomatisasi, atau ya kalah saing. Jadi kayak ada tekanan baru ya buat kita, buat Anda juga untuk terus punya skill yang menonjol gitu. Bukan yang biasa-biasa aja. Tepat. Dan ini bukan cuma tren sesaat loh. Ini pergeseran struktural. Punya skill tinggi itu jadi semacam premi. Dan kemampuan buat belajar skill baru dengan cepat, nah itu jadi aset berharga banget. Biar nggak ketinggalan zaman. Oke, jadi butuh skill tinggi. Tapi, nah ini dia, ada masalah lain yang diangkat di bab 2 ini. Biaya pendidikan formal. Katanya kan biayanya melonjak gila-gilaan ya, jauh di atas inflasi. Iya, itu poin krusial juga. Di sumber ini disebut kalau pendidikan tinggi itu jadi beban finansial yang berat banget. Banyak lulusan yang akhirnya terlilit utang bertahun-tahun. Kalau nggak langsung dapat kerja dengan gaji tinggi, investasinya kayaknya jadi, ya gitu deh. Nah, ini kan jadi dilema buat Anda ya. Satu sisi dituntut punya skill tinggi biar kompetitif. Tapi di sisi lain, jalur tradisional buat dapetin skill itu, lewat kuliah misalnya, biayanya makin nggak masuk akal. Benar juga. Terus gimana dong? Yaitu, kondisi ini yang bikin alternatif kayak ultra learning jadi makin relevan. Belajar mandiri secara intensif, terarah, itu bisa jadi cara dapetin skill yang sama, tapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Masuk akal sih. Selain soal biaya dan ekonomi, bab 2 ini juga ngebahas teknologi. Ini menarik nih, disebutnya kayak pedang bermata dua. Gimana tuh maksudnya? Ya, di satu sisi teknologi kan bikin belajar mandiri jadi gampang banget. Sumber ini bilang informasi seabrek-abrek lebih banyak dari perpustakaan Alexandria zaman dulu, sekarang bisa diakses gratis dari internet. Ya. Kursus dari universitas top dunia, forum diskusi. Betul. Ada kursus dari Harvard, MIT, segala macem. Diskusi sama orang di seluruh dunia. Semua tinggal klik. Keren banget kan aksesnya? Keren banget. Tapi, nah ini sisi lainnya, sumber ini juga ngingetin, teknologi itu bisa memperbesar sifat baik dan buruk manusia. Maksudnya? Artinya, selain ngasih akses ilmu yang luar biasa, teknologi juga bawa distraksi atau gangguan yang luar biasa besar juga. Gampang banget kan sekarang perhatian kita kemana-mana. Oh iya benar, notifikasi media sosial. Nah, itu dia. Kemampuan kita buat mengalihkan perhatian atau bahkan menipu diri sendiri seolah-olah produktif padahal enggak, itu nggak pernah sebesar ini. Jadi ultra learning itu bukan cuma soal punya akses ke materi, Tapi juga soal... soal punya strategi dan, yang paling penting, fokus. Gimana caranya memanfaatkan teknologi ini secara bijak buat belajar, bukan malah terjebak dalam gangguannya. Itu tantangannya. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, ada 3 hal besar. Tekanan ekonomi yang minta skill tinggi, terus biaya pendidikan formal yang mahal banget, plus teknologi yang kasih kemudahan tapi juga gangguan hebat. Kombinasi ini semua, ya? Tepat sekali. Jadi kalau Anda renungkan, kita kayak lagi di persimpangan. Butuh banget skill yang mahal, tapi jalurnya makin sulit dijangkau. Sementara alat bantu yang ada, yaitu teknologi, malah sering jadi pencuri fokus kita. Wah, iya juga ya. Makanya, kemampuan buat belajar secara mandiri, tapi yang benar-benar intensif, terarah, strategis, itulah ultra learning. Itu kayaknya bukan lagi sekedar hobi atau pilihan bagus. Jadi lebih ke arah keharusan gitu ya. Bisa dibilang begitu. Ini jadi semacam skill bertahan hidup yang penting banget biar Anda bisa terus berkembang di era yang perubahannya cepat banget ini.
Ini soal bagaimana Anda bisa ngambil alih kendali atas waktu dan perhatian Anda sendiri. Oke, jadi kesimpulan dari bab 2 ini cukup jelas ya. Dunia berubah, kita dituntut adaptasi, belajar terus-menerus, tapi harus efektif. Tekanan ekonomi sama biaya pendidikan mendorong kita cari cara baru dan teknologi ngasih alatnya. Tapi, Kuncinya tetap di kita. iya, kuncinya di kemampuan kita buat fokus dan pakai alat itu secara strategis. Jangan sampai malah dikuasai alatnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat semua tren ini, polarisasi kerja, mahalnya pendidikan, sifat teknologi yang ambigu, apakah menurut Anda menguasai skill baru secara proaktif dan mendalam pakai metode kayak ultra learning ini sekarang udah jadi sebuah keharusan? Bukan lagi cuma pilihan, tapi memang wajib buat menavigasi masa depan Anda. Coba dipikirkan deh. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pendalaman berikutnya.